Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin. Thumma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimin, khususan ila ruh mu'allif hadzal kitab al-mubarak. Anna Allah yaghfiru lahu wa liwalidayhi wa jami'i masyayikhihi, wa anna Allah yanfa'una bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala azza wa jalla, wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin fin-nar. Wa bis-sanadil muttasil ila imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'alihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Saudara sahabat jamaah Majlis Ta'lim Miftahul Khair yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita istiqamah, barokah hidup, manfaat ilmu, dan mudah-mudahan setiap usaha kita Allah mudahkan, Allah berkahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih khusus yang kita muliakan ayahanda Tuan Guru Al-Ustaz Ki Haji Syamsul Ishaq, mata'allah bituri hayatih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Yang mulia guru kita Al-Ustaz Ki Haji Nahrawi Haji Yusuf, mata'allah bituri hayatih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Kata Al-Ustaz Syarif Nazir, ada akhirnya mahbub Al-Ustaz Nusbahul Munir SQ, ada Pak RW Pak Haji Mansur, ada Al-Ustaz Musliman, ada Ustaz Ridwan, seluruh jamaah Miftahul Khair yang saya muliakan. Cindoni ini para Laskar Ababil, kru Miftahul Khair, Abu Tidin, seluruh jamaah muhibbin dengan Majlis Ta'lim tanpa terkecuali, mudah-mudahan sehat panjang umur, barokah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Saya lupa nanti guru kita Al-Ustaz Ahmad Bakhir, semoga sehat selalu, sehat, barokah hidupnya, barokah ilmunya. Amin. Pak RW, Pak RT, ada RT-nya nggak? Besar, tidak dong, tempatnya. Ntar nyender rubuh itu.
Siap ngaji semua? Siap. Siap ngaji? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun wa arkanus shalah thamaniyata asyara. Kita bahas lagi balik lagi bahas tentang sholat. Rukun-rukun sholat. Kalau kata rukun yang wajib dilaksanakan di dalam sholat. Kalau syarat yang wajib dilaksanakan sebelum sholat. Ada 18 rukun ini satu dikurang, sholat kita nggak sah. An-niyat yang pertama niat. Beda niat sama azam perlu paham. Kalau niat itu bercita-cita sesuatu harus dibarengi dengan perbuatan awalnya. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Berniat sesuatu, bermaksud sesuatu wajib dibarengi dengan perbuatan. Itu definisinya. Dalam hal ini sholat. Usolli, kita mau sholat apa nih? Isya mau nih. Usolli fardhu isya'i arba'an raka'atin mustaqbilal qiblah. Ada mau imaman, mau makmuman, mau sendirian, terserah deh. Lillahi ta'ala. Nah, itu boleh dibaca. Boleh dibaca dan sangat disunnahkan. Tapi itu bukan niat. Itu melafazkan niat. Saya pulang-pulang mungkin di jemaah ada aja yang baru tahu. Nah, kalau ini kan tampangnya alim semua. Amin loh. Amin. Ada alim, ada alim. Kalau alim itu orang-orang yang cendekia. Yang berlaku ini, insyaallah cendekia dan cerdikia. Ada lagi orang alim. Kalau alim itu orang sakit. Azaban alima, azab yang sangat pedih, yang sangat sakit. Orang alim, orang sakit itu. Maknanya lebih berani mana A. Jadi kalau ente dibilang ente alim banget sih. Jadi harus susah lagi. Jangan kata amin, jangan. Dia ngomongin alim maksudnya. Jadi kalau ente bang adiknya alim. Biar tahu nih ya. Biar dikit beda makna. Tulian. Nah, jadi kalau usolli fardhu isya, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu subuh itu namanya talaffuz bin niyat. Teman-teman, melafazkan, ngucapin niat, hukumnya sunnah. Dikerjakan berpahala, kagak diucapin enggak dosa. Justru banyak orang menitik beratkan ya usolli itu adalah niat. Padahal bukan. Karena kagak ngaji. Yo, bagaimana caranya? Berarti yang cuma muqtarinan bi fi'li, wajib bareng dengan perbuatan awal. Ngangkat tangan itu enggak wajib, enggak. Sunnah. Tapi karena berbarengan dengan takbir yang wajib. Nah, pas takbir itu ketika kita mengatakan Allahu Akbar, sebelum bar habis, selipin dalam hati kita arti daripada usolli tadi. Ini, Bang. Niat sholat isya ya, Bang Adit. Niat sholat isya nih, usolli fardhu, baca dah tuh. Allah. Nah, kalau kita mau angkat tangan, angkat tangan kita. Allah. Dalam hati, saya niat sholat fardhu isya. Wajib itu tuh. Kalau makmum, katakan makmuman. Allah. Saya niat sholat fardhu isya. Tapi jangan ucapin itu kan batal itu kan ya. Karena ngomong kan di luar bacaan sholat, dalam hati aja. Saya niat sholat fardhu isya, makmum leta. Jadi wajib berbarengan. Jelas semua? Jelas. Dunia. Ada lagi azam. Azam itu apa? Qasdu syai' fil mustaqbal ghairil muqtarin. Itu namanya azam. Berniat, bermaksud sesuatu di waktu yang akan datang.
dan tidak berbarengan dengan perbuatannya. Contohnya, Bang Khairul, aneh besok mau ke rumah ente ah. Dalam bahasa Arab kan cita-cita ini mau datangnya kapan? Besok. Sekarang masih di sini. Itu namanya azam. Azam. Bulan depan kita touring ah. Udah belum touringnya? Belum. Itu namanya cita-cita akan datang, namanya azam. Tapi degradasi di bahasa Indonesia. Justru yang azam dikata niat kalau di bahasa Indonesia. Bang Khairul, ada niatan nih. Besok mau ke rumah ente. Padahal niat harus berbarengan. Jelas ya? Insya Allah ya, kita niat yuk. Bulan depan kita mau touring. Padahal belum. Itu baru bukan niat. Namanya azam. Itulah dia. Pergeseran nilai niat antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jelas sampai sini? Jadi niat wajib. Yang kedua, wal qiyamu ma'al qudrah. Rukun sholat yang kedua, diri bagi yang mampu. Diri bagi yang, kalau enggak mampu diri, duduk. Duduknya bagaimana? Pakai bangku, sila, duduk tawaduk, iftiras. Jawabannya senyaman ente, semampu ente. Duduk kagak mampu, tiduran. Tiduran bagaimana? Yang nyaman ente. Oh kan yang bagus bercentang lah. Kalau disuruh di pantai, maka berbaringlah ke arah kanan. Contoh gini ya. Ini itu depan saya nih, di belakang ente, ini kiblat umpamanya. Maka kakinya ke kiblat, pala ke timur. Tapi harus seukuran pala lebih tinggi daripada kaki. Pakai ganjelan, umpamanya kasok ya, jangan. Bantam ya. Jelas tuh. Rupanya kagak nyaman. Sakit. Belakang guduk banyak. Pada melenting. Bocah angon ya. Maka berbaringlah ke arah kanan. Jadi pala kalau sono barat berarti utara ya. Pala di utara, kakinya di selatan. Betul? Betul. Miring sama. Berbaring kanan. Pala harus lebih tinggi. Rupanya sekelan sebelah kanan. Susah banget teman hidup ya. Berbaring ke kiri. Gak apa-apa, yang penting posisi pala tetap ke kiblat. Balik kiri. Pala harus lebih tinggi daripada kaki. Belakang kanan kiri bisul semua. Tengkurap ditangga. Bener kan? Yang nyaman aja lah. Yang nyaman aja. Tangga ini. Dicongkahin sini. Kayak joran dikit. Kanan kiri depan belakang bisul semua. Gantung diri dah. Senyaman ini. Tidur kalau kena, tapi masih connect nih akal kita, maka sholatlah dengan isyarat. Rupanya akal kagak bisa, waktunya disolatkan. Makanya al-maut rohatul mu'min. Kematian itu adalah istirahatnya orang yang beriman. Capek, sakit, udah capek hirup pikuk dunia, capek mengikut masalah gak habis-habis, capek ini, capek. Wafatnya seorang mukmin istirahat. Tapi wafatnya orang yang soleh, wafatnya orang yang ahli maksiat, justru gerbang maha abadi, siksa yang memedihkan bagi dia. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang yang wajib, bagaimana kalau sholat sunnah? Kalau sholat sunnah dirinya nggak wajib. Dirinya berdiri
sholat sunnah duha berdirinya nggak wajib, karena dalam kondisi dia sehat aja boleh milih dia duduk. Tapi nisfuhu ajruhu nisfu al-qaim. Sholatnya sholat sunnah dengan cara berduduk bagi yang mampu, padahal dia mampu berdiri, dia duduk, maka pahalanya setengah daripada orang yang diri. Sehat dia bisa diri, tapi sholat duhanya mau rebahan aja, mau jelentang, mau kanan gini kayak tadi boleh, tapi pahalanya nisful qaid, setengah daripada yang duduk, artinya seperempat daripada yang diri. Kalau sholat sunnah boleh pilihan. Bahkan kalau sholat sunnah boleh kita batalkan lantaran panggilan orang tua. Lagi sholat sunnah, orang tua manggil, kakak, udah padahal lagi at-tahiyatul, bentar lagi salam, kakak lagi sholat sunnah. Iya mah, ada sebabnya. Karena menjawab panggilan orang tua lebih wajib daripada sholat sunnah. Terkecuali sholat wajib, kalau sholat wajib nggak boleh. Lagi sholat wajib, lagi sholat isya, dipanggil sama orang tua. Udah rokat keberapa pun teruskan karena wajib. Jelas ya? Gak lama ada telepon ayam beb ningsih. Oh, takut. Iya. Ada aja. Loh. Orang tua kagak diruin, udah bagus. Ayam telepon dibatalin. Ini ciri nih, ciri. Jika jadi sampai ke perempuan pasti takut bininya. Itu masih jadi ayam begitu kelakuannya. Makanya jangan nyari yang begitu, jangan. Omongan cantik jangan. Asal pakai iman boleh. Memang jadi jaminan kalau suami ganteng bakal bahagia, bakal sakinah, mawaddah warahmah. My house is my paradise. Enggak, tempoh hari ada laki ganteng jadi banting. Mau jaminan? Ya, mendingan umam dulu kan? Ya. Yang ketiga, wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan. Apa ini asal usulnya? Takbir yang mengharamkan. Karena sebelum sholat kita masih boleh minum, sebelum sholat kita masih boleh makan, sebelum sholat kita masih boleh ngomong macam-macam. Begitu takbiratul ihram mengharamkan yang sebelumnya. Jadi ketika sholat nggak boleh macam-macam. Itu disebut takbiratul. Takbir itu ada 3. Takbiratul ihram awal sholat. Yang kedua takbir intiqal. Takbir setiap perpindahan gerakan sholat. Ruku Allahu Akbar, dia tidak Allahu Akbar dulunya Allahu Akbar. Ini kalau dijelasin belum banyak makan waktu. Kok jelasin nggak? Nggak usah ya. Bentar, lain waktu. Bagaimana dari takbir sampai jadi sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar. Jadi setiap gerakan sholat itu Allahu Akbar namanya takbir intiqal. Apa? Intiqal itu dari kata naqal. Wa naqala al-imam al-qadiyat, dan telah menukil. Nukil itu menyadur, memindahkan dari satu ini nukil. Naqala. Naqal. Nah, kalau naqal di rontok takol. Itu naqal. Jadi soalnya sih. Takbir intiqal, takbir yang perpindahan setiap gerakan. Takbir ihram awal, takbir intiqal perpindahan. Yang ketiga takbir muqayyad. Apa? Muqayyad. Takbiratul muqayyad. Takbir yang terikat. Maksudnya gimana?
takbir ini cuma ada di hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Adha mulai kapan takbirnya? Tanggal 9 Zulhijjah. Itu. Tanggal 8 kita puasa Tarwiyah. Betul? Betul? Tanggal 9 hari Arafah kita puasa, betul? Nah, habis sholat, habis sahur tuh, sahur puasa kedua, kita mau takbir Idul Adha nih. Habis sahur kan sholat subuh. Habis sholat subuh itu udah boleh tuh takbir Idul Adha. Habis sholat subuh, habis sholat zuhur, asar, maghrib, terus sampai kapan? Asar dari hari tasyrik 11, 12, 13. Hari ke-13 Zulhijjah pas asarnya habis takbiran habis. Orang tahunya kalau takbiran Idul Adha sama kayak Idul Fitri. Betul. Maghrib malamnya sampai terus. Padahal asar aja tahu. Subuh tadi udah boleh tuh. Subuh tanggal 9 Zulhijjah itu udah boleh takbiran. Jelas sampai sini? Ya. Itu namanya. Nah, dari 9 Zulhijjah subuh sampai asar hari tasyrik tanggal 13 diikat namanya itu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Dikerjakan boleh, nggak dikerjakan apa-apa. Termasuk takbir daripada sholat, daripada lebaran Idul Fitri. Mulainya kapan? Mulainya kapan? Tanggal 1 Syawal, maghrib tuh, puasa terakhir maghrib boleh takbiran. Sampai kapan? Sampai sebelum khatib naik mimbar. Jelas sampai sini? Sebelum sholat. Ada bedanya. Karena sholat Idul Adha takbirnya dari tanggal 9 sampai tanggal 13, maka bagi khatib, bagi imam sholat Idul Adha, setelah dia sholat Idul Adha, sholat Id, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan langsung meroki kumandangkan Bilal, tapi sunnah bagi imam untuk takbir sekali putaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah imam. Tapi kalau sholat Idul Fitri kagak, karena batasan takbirnya diikat ya. Dari mulai maghrib 1 Syawal sampai imam sholat. Rapih, kelar habis sholat nggak ada takbir. Itu namanya takbir muqayyad, takbir yang diikat dengan waktu-waktu tertentu. Jelas? Jelas? Jadi ada berapa takbir? 3. Yang pertama takbiratul, yang kedua takbir intiqal, yang ketiga takbir muqayyad. Jelas sampai sini? Nggak ada takbir demo, nggak ada. Ada yang menambahkan takbir mutlak, takbir yang tidak terikat dengan waktu dan zaman. Contohnya, saya bilang, kalau pakai bahasa Arab, Allah Maha Besar. Kalau pakai bahasa Arabnya, Allahu Akbar. Nah, itu namanya khatib sudah memberikan tausiah. Atau sedang perang, ayyuhal mujahidun, fa'inal mafad, tapi Allahu Akbar. Nah, itu mutlak. Nggak ada takbir demo, nggak ada. Untuk menyamakan, mensemangatkan kita. Ayo saudara, kita suarakan suara rakyat agar tembus kepada telinga-telinga para penguasa. Takbir Allahu Akbar. Nah, ini bukan takbir jimu, bukan. Tapi datanya takbir mutlak. Biar tahu jadi santri, biar kata-kata ngantren tapi ilmu santri. Jelas ya? Sekarang pakai peci, pakai sarung, merokok doang. Anjing.
Yang selanjutnya wa qiraatul Fatihah. Wajib membaca surah Al-Fatihah. Siapa orang sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, maka batallah sholatnya. Terkecuali ketika makmum masbuk. Kita baru datang nih, terlambat. Imam udah baca Fatihah, udah baca surah, langsung rukulah mereka sama imam. Allahu Akbar, ruku dia. Kita baru datang ke masjid, kita takbir. Tapi ingat, jangan sampai buru-buru ngejar ruku, kagak niat. Cuma juga Allah berkata suara. Kita ruku nih, Allah dalam hati saya niat sholat pada sholat makmum mereka. 2 detik berhenti, syukuran subhanallah, kumanina 1, 2. Tapi jangan ngomong 1, 2 kan. Subhanallah. Langsung ruku, Allah Akbar. Bareng sama imam ruku 1 rakaat. Nah kan Fatihah rukun. Fatihah itu wajib. Tapi karena ngejar berjamaah dan panutan daripada Rasulullah, maka baca Fatihahnya itu mahmulun 'alal imam, ditanggung sama imam, itu berkahnya berjamaah. Ente umpama beli dukuh barang 2 kilo. Ada yang busuk tuh, barang 3 biji, keangkut juga, karena barang-barang. Jelas ya? Coba ente beli dukuh 1, umpamanya 50 perak, pilihin 1, yang busuk kada kena. Itulah berkahnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah lebih tinggi, lebih afdal 27 derajat daripada sholat sendiri di rumah. Jelas. Makanya jangan cuma sekedar dekat masjid, dekat musola. Ramein masjid musola. Ada yang nyeletuk dulu lagi saya tinggal di Bogor, di sono dah ya, di negeri Pluto. Ngomong aja, situ nggak sholat berjamaah, kan gitu. Padahal kalau sedang lebih, padahal kita berjamaah, karena berjamaahnya kita bersama santri. Jelas. Kalau kita sholat berjamaah di situ, pasti dia menghormatin kita, minta untuk jadi imam, minta untuk jadi itu. Kagak enak lagi, kagak jadi imam, diminta terus jadi imam, salah. Maka istikharah, sholat bareng imam, sholat bareng makmum. Sholat bareng sama kita. Jadi kita yang udah bener, kita jemaah di masjid, di musola, cakep, pertahankan, dan jangan pikirin orang lain. Bisa jadi orang lain yang sholat sendiri di rumah, karena dia orang alim. 1 rakaatnya orang alim, ada yang mengatakan 1 sholatnya orang alim itu berbanding 1000 rakaatnya orang awam. Jelas. Kita sholat Zuhur 4 rakaat di sini. Kita habis sholat Zuhur, kita sholat lagi sholat sunnah umpamanya. Berapa? 996. Kan tambah Zuhur kan jadi 1000 tuh. Itu orang alim sholat sendiri di rumah, cuma 2 rakaat doang, kalah kita. Jelas. Itu orang alim. Kalau orang alim beda lagi. Orang sakit. Nah, jadi Fatihah wajib nggak? Wajib. Fatihah wajib nggak? Kalau nggak baca Fatihah batal, terkecuali makmum mas. Yang selanjutnya wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada surah Al-Fatihah. Siapa orang baca Al-Fatihah, Kang Joko, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Al-Fatihahnya cacat. Sedangkan Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Inda Syafi'i wa indal Imam Ahmad bin Hanbal wal Hanbali wa indal Hanafiyah. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah sepakat
Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Bi khilafi al-Imam Malik bin Anas wa huwa qala bi anna al-basmalah laysat min al-Fatihah wa la tustaftau biha fi shalah. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah dan tidak usah dimulai baca Al-Fatihah dengan Bismillah. Hadza wadih indah. Ini jelas di sisi mereka. Lalu bagaimana hukumnya? Kalau kita bermakmum kepada imam yang nggak baca Bismillah, sah. Kan Bismillah wajib. Husnuzan kita, imam kita Malikiyul mazhab, bahasanya Maliki. Nah, beda sama kita orang anak adik ngomong kampung baru yang kita tahu mazhabnya Syafi'i. Nah, kalau jelas faktanya mazhabnya Syafi'i ikut-ikutan mazhab Maliki karena pulang umroh. Imam di sana nggak baca Bismillah, datang umrohnya mabrur katanya. Apa cirinya? Pelajar gua banyak. Ciri umrah mabrur tuh. Yang kedua, imam sholat mengikuti Syekh Abdurrahman As-Sudais kan basmalah. Jenggot panjang, sorban aspal. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin nih anak aja toh. Kalau buat lo kabul. Kalau emang betul mazhabnya Syafi'i enggak baca Bismillah, sholat duhur, baca sholatnya jelas. Kalau jelas. Satu saat kita sholat di masjid kampung mana gitu ya, kita sholat yang jahat maghrib apa isya apa subuh, imamnya nggak baca Bismillah, lalu kedepankan husnuzon. Husnuzon kita masa imam. Jelas? Atau ada juga mazhabnya Syafi'i tapi Bismillahnya sir, orang lain kedengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh sah. Yang hebat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita hidup, di situ ada seperangkat peraturan dan hukum adat yang wajib kita hormati. Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imamul Haramain, عندما سار إلى بلادنا هذا وهو يؤمن لنا في مسجدنا الاستقلال المفخر لنا وإذن ويؤمن لنا ولما قام وكبر وقرأ الفاتحة وقبل قراءة الفاتحة وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Lu paham kagak dia? Udah buat aja mah. Syekh Abdurrahman As-Sudais ketika berkunjung ke Indonesia tahun yang lalu, dia imam di Masjidil Haram. Masjid Istiqlal. Iya, tahu. Kok Masjid Istiqlal? Dia imam. Dengki mati. Di Masjid Istiqlal dia sebelum baca Al-Fatihah baca Bismillah sama kayak kita. Tuh, kedepankan musafah toleransi luar biasa. Jelas. Nah, yang nggak boleh yang taklid ikut-ikutan, nggak boleh. Kemudian rukuk kata rakaat diambil dari kata rukuk, diambil dari kata rakaat. Jadi dapatlah seorang makmum satu rakaat bersama imam ketika bareng rukuk sama imam. Jelas. Rukuknya, dengkulnya jangan ditahan. Jadi ada orang yang rukuk begitu. Rukuknya begitu, dengkul ditahan.
Kalau ada imam lagi rokok dengkulnya gitu tuh, nggak begini nggak? Husnuzon, pengakuran. Tuh begitu kan jelas. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kan jelas. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya sholat. Jadi kalau Nabi sholat, sahabat semua sholatnya sama nggak kayak Nabi? Sama nggak? Sama. Sekarang Nabi wafat, sahabat sholat, sama nggak kayak Nabi? Sama. Sekarang sahabat mendidik tabiin sholatnya sama nggak kayak Nabi? Sama. Karena sahabat mendidik begitu. Kemarin apa beda? Jelas, ngikutin mana? Wah. Wah. Dari mana tuh? Kan begitu kan? Logika masuk kan? Nabi bilang, sahabat, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Kenapa sekarang beda-beda? Masing-masing aja ya, masing-masing. Nah, rukunya Rasulullah. Jadi seukuran kalau kita ruku ditaruh papan, tuh papan kagak jatuh, gitu. Jadi sudut 45 ya. Allah Akbar. Jadi ininya jangan ditekuk, jangan. Kecuali lagi sekelan. Jawab. Jelas sampai sini? Tangannya juga jangan iniin, jangan. Pegangin semua. Jelas sampai sini? Apa? Lewat yang putih. Maklum. Emang ada lu? Ada kan? Gopal. Begini. Allahu Akbar. Maklum. Ntar sujud ada yang kodok bangkong. Bangkong. Itu ngikutin fikih aja. Jelas ini. Kemudian waktu ma'ninatu fihi. Tumakninah di dalam rukuk. Tumakninah apa? Berhenti sejenak. Sukunun ba'da harakatin biqadri subhanallah. Sukunun ba'da harakatin, diam sebentar setelah bergerak seukuran subhanallah. Karena subhanallah itu berapa detik? 2 detik. Allahu Akbar 2 detik. Sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau ente udah baca subhana rabbiyal a'la bihamdihi 3 kali, otomatis udah tumanina. Lebih panjang daripada subhanallah. Kalau baca subhana rabbiyal azim bihamdihi sekali, udah termasuk karena lebih panjang juga ada subhanallah. Enggak baca sama sekali, enggak apa-apa kemari. Yang penting apa? Diam sebentar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah itu ketuman. Jelas. Tapi kalau 23 rakaat 7 menit kagak ketumanannya itu. Kecapung cebok, buruk tampung. Lalu takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu. Orang yang mendengarnya cepatnya, padahal baca. Auzubillah min warrafu wal i'tidal, ngangkat sami Allahu liman hamidah wal i'tidal dan diri. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalam i'tidal ketika kita baca Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil al-masyita min syai'in ba'du, udah termasuk itu tuma'ninah. Enggak baca enggak apa-apa. Diam sebentar syukuran subhanallah. Wasujudu, dan sujud. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalam sujud. Sujud itu kalau
kalau sujud, ingat nih, ada 7 anggota yang wajib kena daripada tempat sujud. Yang pertama al-jabhah. Al-jabhah. Kalau sholat begini nggak sah, harus didangain. Karena ini tidak ditutup. Jelas sampai sini? Jelas. Mam, jelas sampai sini? Lo yang mana nunduk aja lo, sok imut lah. Ya. Gimana ya? Kasih tahu yang bed. Jadi kalau sholat pakai mukena, dangain. Jelas sampai situ? Yang kedua, nih, telapak tangan wajib kena. Jadi kalau yataharraku biharakati, ada satu bahan, ada satu baju, rida, selendang, sorban yang kita pakai. Kalau kita bergerak, dia bergerak. Artinya apa? Kita pakai. Contohnya ini. Mau pakai sorbannya kayak tadi atau yang biasa? Sholat menggunakan sorban itu sunnah muakkadah. Karena Rasulullah sholat itu menggunakan sholat. Kalau nggak ada, usahain. Kalau bahasa Nabi, pakai seutas tali, tahu kan? Apalagi jadi imam. Sunnah, jelas ya. Yang rada ironis gini, kemana-mana pakai sorban, ngaji pakai sorban, tausiah pakai sorban, lempangan sholat digelar. Ya, bukan itu, bukan. Sunnahnya lagi sholat. Kalau yang cerdas, ini sorban nih, buat taruh di sini sholat. Sholat pakai sorban, bukan sholat beralaskan sorban. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Nah, kita lagi pakai sorban. Yang dimaksud yataharraku biharakati. Yang dimaksud dalam kitab Anwarul Masalik yataharraku biharakatihi, dia bergerak dengan bergeraknya musolli. Ini sorban, ini pakaian bergerak dengan bergeraknya kita. Ya ada sebabnya. Kalau kita rukuk dia gerak enggak? Nah, kalau kita tidak dia gerak enggak? Sujud gerak enggak? Nah, ketika kita sujud, posisi sorban ini nutupin antara telapak dengan tempat sujud. Jadi posisinya begitu tuh. Jelas? Allahu Akbar. Begini, nggak sah sholatnya, nggak sah. Kalau udah posisi di depan, geser aja dikit, gitu. Jelas. Begitupun ibu-ibu yang sholat menggunakan mukena, lagi dia ruku, dia sujud, kadang posisi napaknya kena mukena itu setahir. Lagi sujud nih ibu, kan pakai mukena ya. Lagi sujud, ini di atas mukena, karena mukenanya panjang. Geser dikit kulit gitu. Jelas sampai sini? Kecuali sorbannya kita taruh di bawah. Bawah buat jadi alas. Berarti kalau kita bergerak dia bergerak enggak? Enggak. Kalau kita bergerak dia bergerak enggak? Enggak. Ya kalau bergerak kabur kita. Kita tahu dia bergerak kabur. Kemudian kalau lagi sujud, Assalamualaikum. Ini berarti nih, ente sujud, tangan dulu, kaki dulu. Ente sujud, dengkul. Ente sujud nih sujud, tangan dulu, dengkul, lutut apa dengkul dulu. Ente sujud nih, ente sujud ya, tangan dulu apa dengkul dulu. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW ketika sholat ketika mau sujud, maka beliau itu diibaratkan seperti naqah, onta yang sehat, onta yang muda. Onta yang sehat, onta yang muda itu kalau dia mau duduk, dengkul dulu. Jelas? Sujud nih.
Allahu Akbar. Jadi dengkul dulu. Jelas. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akhir hayat beliau sudah capek, lelah, kondisi lagi kurang sehat, maka beliau sujudnya kalbair, seakan-akan seperti onta. Kalau nakoh itu onta muda, kalau bair itu onta yang sudah tua. Onta yang sudah tua renta itu kalau dia duduk, dia tangan dulu. Jadi begini Rasulullah dalam hadis lain. Mau sujud nih, duduk enggak? Mau sujud nih ya. Allahu Akbar. Jadi tangan dulu. Jadi mau dengkul dulu dilaksanakan oleh Rasulullah. Mau tangan dulu juga Rasulullah pernah melaksanakan. Tapi kondisinya Nabi lagi muda, lagi sehat, dengkul dulu. Dan sekarang ente kagak tua enggak? Ente belum mau mati belum? Tapi ada alasan ente pakai tangan dulu pas sujud. Ada sebabnya. Contohnya kaki ente cantengan 7 jam belum sembuh. Tahu cantengan? Tahu kan? Yang wangi-wangi itu. Atau asam urat. Kalau dengkul dulu sakit, maka itu rukhsah bagi kita. Jelas? Jadi dengkul dulu boleh enggak? Boleh. Tangan dulu boleh enggak? Boleh. Yang kagak boleh nyoblok pala. Tuh, kalau ngaji gitu. Kalau ngaji enak, dasarnya ada. Dengkul dulu, tangan dulu, kalkul. Kagak jelas-jelas. Ujungnya main gebo. Langsung ya. Selanjutnya tumakninah fi. Ketika sujud tumakninah yang dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Enggak dibaca sama sekali enggak apa-apa karena sunnah. Yang penting yang wajibnya diam seukuran 2 detik. Sujudnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau ente udah baca subhana rabbiyal a'la yang sekali aja itu udah termasuk tumakninah. Jelas? Yang kagak pakai tumakninah penghuni tumaritis. Apa itu? Kampung Petung. Lo nggak ngalamin ya? Oh, zaman gua zaman susah. Lanjut. Wal julus baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud wajib. Wa tumakninatu fihi, dan tumakninah di dalam duduk di antara 2 sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini itu sudah termasuk tumakninah. Wal julusul akhir, dan duduk terakhir. Maksudnya duduk tahiyat akhir ya. Ada yang tahu duduk apa namanya? Tawarruk namanya. Apa? Tawarruk, duduk yang ngilang gitu ya. Kalau duduk rakaat, duduk tahiyat awal atau duduk di antara 2 sujud namanya iftirash. Apa? Dari kata firosh. Firosh itu artinya tempat tidur. Kasur. Kalau kasur kan biasa diengkek, biasa ditidurin, biasa didudukin, ya kan? Makanya kaki kiri kita, telapak kaki yang di bawah kita dudukin. Kalau duduk tahiyat awal, paham kan? Kaki kiri kan kita dudukin tuh, kaki kanan kan begitu. Namanya iftiros karena kita jadikan kaki kiri sebagai firos, ya kan? Biar tahu sejarahnya. Wat tasyahud fi, dan baca tasyahud maksudnya at-tahiyatul di duduk terakhir, karena di tahiyat awal, duduk tahiyat awal itu sunnah. Enggak baca tahiyat awal juga enggak apa-apa, tapi karena termasuk sunnah abad, sebelum salam sunnah sujud sahwi. Seandainya tahiyat awal kagak, sujud sahwi lupa juga, maka dari kerjakan enggak apa-apa. Yang wajib tahiyat akhir.
Itu adalah rukun. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ wajib. Kalau nggak diterus itu wa ala ali sayyidina Muhammad sampai nggak disebut nama wa ala ali sayyidina Muhammad, maka sunnah sujud sahwi. Karena wa ala ali sayyidina Muhammad itu termasuk sunnah ab'ad. Kama sholaita itu nggak termasuk sunnah ab'ad, nggak termasuk sunnah ayat. Termasuk sunnah ayat ya, tapi nggak sunnah ab'ad. Kemudian wa taslimatul ula, salam yang pertama wajib. Ini sebelum ke sana perhatiin jemaah. Tahiyat awal ke tahiyat akhir. Habis sujud kita Allahu Akbar. Posisi tangan kanan sudah membentuk angka 53 dalam kitab Fathul Mu'in. 53 angkanya orang Arab, angka Arab. 5 begitu ya. Bolong. 3 begitu. Jelas? Jelas? Nah, perhatiin. Itu 5. Ini 5 nih. 5 kan? Itu. Ini 5 nih. Mana 3 nih? Ini 3. Tuh, 3. Jadi ketika habis sujud kita mau tahiyat akhir, kita bangun. Allah dari sujud nih. Allahu Akbar. Tangan kanan begitu, tangan kiri begini. Jelas ya? Jangan begini, jangan. At-tahiyatul, perhatiin. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi nabi. Asyhadu an la ilaha illallah. Bitahrikil musabbihah, dengan menggerakkan daripada lutut. Dalam kitab I'anatul Talibin, tahrik itu menggerakkan. Tapi ada yang mengatakan tahrik itu wazannya taf'il, yufidu taksir, banyak menggerakkan. Jadi ada ulama yang mengartikan termasuk masa Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bukan menggerakkan tapi menggerak-gerakkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini aswaja Ahlus Sunnah Jamaah. Ada begini. Jadi kalau kita lihat ada orang begini, gitu, bukan nyari sinyal ya. Dan hadisnya sahih juga. Bisa antum cek di kitab Fathul Hadi Ar-Raqib pada Syarh Fathul Bari Al-Wajib ada. Jadi Rasulullah beberapa kali sholat begini. Tapi ada istinbat ulama, Rasul begitu karena fi musimil bardi syadid, ketika musim dinginnya luar biasa. Jadi sahabat melihat Nabi begini, padahal dinginan. Masing-masing lah ya, masing-masing. Yang jelas yang begini sekali boleh enggak? Yang goyang boleh enggak? Yang goyang-goyang boleh enggak? Yang enggak boleh orang goyang lu tangkep. Pikir ulang balik. Masing-masing aja. Minta waktu 5 menit boleh? Boleh. Wa taslimatul ula, salam yang pertama. Assalamualaikum. Perhatiin. Saya mau tanya, menghadap kiblat wajib enggak? Wajib. Menghadap kiblat salah satu syarat sah salat, betul? Betul. Menghadap kiblat bukan muka, tapi bisadri, dengan dada. Perhatiin semua. Umpamanya kiblat sana ya. Saya salat nih dengan dada kita, lagi salat muka saya tinggal teluk, tapi nggak sampai 3. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya, boleh. Sekalipun makruh tanpa uzur. Jelas? Karena menghadap kiblat bukan muka, tapi dada. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Sekarang saya tanya, salam yang pertama wajib apa sunnah? Wajib. Salam yang pertama wajib apa sunnah? Wajib. Betapa banyak orang yang ketika salam gak pakai ilmu, batal sholatnya. Perhatiin. Innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi
Bihaitsu yura khadduhul aiman, seukuran orang yang belakang melihat pipi kita. Jadi yang godek, yang iltifat itu muka pipi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Ini yang salah itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh, ilmu. Jelas? Ilmu enggak? Ilmu. Selanjutnya, perhatiin semua. Kalau ahli ilmu, tentunya harus apik dengan ilmu. Habis sujud, rakaat terakhir, kita bangun mau tahiyat. Allahu Akbar. Tangan kita udah begini, membentuk angka 53. Betul? Yang kiri begitu. Jelas ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis tuh. Jelas? Berarti nih, pas lagi salam nih, berarti nih, jangan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih begini. Ini masih sholat yang pertama, masih salam pertama, masih kondisi wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ilmu jelas. Kan salam yang pertama masih wajib. Kenapa berubah? Mau ente rebahin, mau ente tengkurupin, mau ente celentang, nggak boleh. Makruh ilmu. Jelas? Gambar satu lagi, kentut. Batal nggak kentut? Batal. Salam pertama wajib nggak? Salam pertama wajib nggak? Salam kedua? Sunnah. Jelas? Dulu kan semua mau betul. Tapi bukan 15,5. Tapi dia ngaji, dia tahu, alim dia. Salam pertama wajib hukum di situ. Innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal sholatnya. Tuh. Di mana batal? Kan karena wajib ini sunnah. Dikerjain nggak apa-apa, dapat pahala kerjain kan nggak apa-apa juga. Masalahnya begini, guru pakai ilmu. Kalau mau kentut setelah salam yang kanan, jangan terusin yang kiri, masih rangkaian sholat. Contoh. Innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Gitu. Jelas? Diterusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih rangkaian sholat, berarti dia sholat di pertengahan. Dia kentut di pertengahan. Kalau mau rada sabar nih, gas gitu ya. Salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah. Masalah kentut aja ilmu. Tahunya kan kanan wajib, iya kan kiri sunnah. Beres tuh. Nah, sabar ya. Ilmu bukan? Alhamdulillah. Terakhir. Niat wa niyatul khuruj minas shalah. Ini kalau di kitab-kitab yang lain enggak termasuk. Niat keluar sholat. Jadi kalau ente salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kitab ini wajib niat sholat dalam hati, ya Allah saya niat keluar sholat. Karena masuk niat keluar niat. Tapi jumhur ulama niat keluar sholat tidak termasuk karena otomatis salam itu adalah keluar sholat. Jelas? Jadi ente biar tahu kalau ada orang mengatakan niat keluar sholat wajib, memang ada dalilnya. Yang terakhir banget kan nih, kan terakhir banget mas. Wa tartibul arkan alama zakarna, dan tertib urutannya sholat sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dari niat, takbir sampai salam harus berurutan. Siapapun orangnya wajib sholatnya sesuai tuntunan syariat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa
tanggal 25. Bukan karena kita majlis taklim Miftahlul Khair penyelenggara, tapi karena ingin memuliakan Nabi Muhammad. Kalau bisa hadirnya awalan, kita sambut tamu-tamu Rasulullah SAW. Kita sambut sebaik-baiknya. Insya Allah bisa membuat Nabi Muhammad senyum aja. Alhamdulillah. Tanggal berapa? 25. Malam apa? 21. Dan hari Sabtunya 12:30 nonton TV One. Insya Allah kami ada di situ. Ya, bok-boknya gak ada. Kasih bok-boknya berapa? Hah? Telepon. Beli susah amat di Indonesia. Nah, mudah-mudahan berkah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصرنا على جميع أعداء الدين نصرا عزيزا واخذلهم خذلانا كبيرا ودمرهم تدميرا شديدا ودمرهم تدميرا واجعلهم هباء منثورا واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسود والشر العداد والشر ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.